الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Baik itu nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid di tempat yang mulia ini guna kita melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang akan kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan wasiat. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah gumpalan daging di dalam jasad kita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Namun jika segumpal daging itu buruk, maka menjadi buruklah seluruh anggota tubuh kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, hati. Ala inna bil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Ingatlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di tubuh ini ada segumpal daging yang kalau itu baik maka seluruh jasad kita baik, tapi kalau buruk maka seluruh jasad kita jadi buruk. Ingatlah itulah hati. Kata ulama, hati itu merupakan barometer untuk kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita. Maksudnya kalau orang hatinya baik pasti ucapannya yang keluar baik. Kalau hatinya baik pasti amal perbuatannya jadi baik. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, Allah tidak lihat badan kamu, Allah tidak lihat harta kamu, Allah tidak melihat semuanya. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amal. Kenapa yang disebut hati dulu baru amal? Karena kalau hatinya baik, amalnya diterima. Tapi kalau hatinya buruk, amalnya ditolak oleh Allah. Ikhlas.
Orang yang berbuat ikhlas, orang yang beramal ikhlas, hatinya baik, maka diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hatinya buruk, ibadahnya riya, sum'ah, ujub, sombong, maka seluruh amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, penting hati. Boleh ini casing kita rapiin, tapi hati jauh lebih baik. Boleh badan kita perbaiki, tapi harus lebih bagus, lebih baik memperbaiki hati kita. Saudara, yang namanya hati inilah menjadi ukuran. Karena pertanyaannya bagaimana cara kita menata hati supaya baik. Bagaimana caranya kita memanage hati kita supaya menjadi baik dan lebih baik ke depannya. Kata ulama kita, kalau mau hati kita tertata dengan baik atau menjadi lebih baik, selalu bergaul dengan orang soleh, hindari pergaulan dengan orang buruk. Duduk di tempat-tempat yang baik seperti ini, perbanyak kenal dengan orang soleh, perbanyak kenal dengan ulama, perbanyak kenal dengan orang-orang yang baik. Sekelas Imam Syafi'i saja mengatakan uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an ana'ala bihimus syafa'ah. Sekelas Imam Syafi'i, saya senang bergaul dengan orang soleh walaupun saya tidak termasuk orang soleh. Kenapa? Saya berharap dengan pergaulan kepada orang soleh tersebut saya dapat syafaat dari mereka. Orang soleh, orang yang baik yang perlu kita pergauli tiga saja kata Rasul. Yang lain cuma kenal saja, jangan gaul, jangan akrab. Kata Rasul cuma tiga. Ibnu Abbas bertanya, ayu julasaina khair ya Rasul, pergaulan yang model bagaimana yang baik ya Rasul, bersama siapa saya harus bergaul yang baik ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man dzakkarukum billahi ru'yatu. Bergaulah kepada orang yang kalau kamu lihat orang tersebut kamu ingat Allah. Kita lihat wajahnya saja udah ingat Allah. Satu. Yang kedua, wajada fi ilmikum mantibuhu. Ucapannya menambahkan ilmu buat kita. Kalau dia ngomong, ilmu kita nambah. Yang kedua. Yang ketiga, man dzakarakum bil akhirati amaluhu. Dari orang yang kalau kamu melihat dia, amalannya menambahkan kamu ingat kepada akhirat. Ya, orang beramal kita ingat akhirat. Kenapa? Karena kita selalu melihat dia sholat 5 waktu, zikir dan lain-lain sebagainya. Maka kita ingat Allah, kita ingat akhirat, nambah ilmu kita. Ini pergaulan yang dapat memperbaiki hati kita. Selebihnya jangan kenal saja dulu, tapi duduk dalam arti bergaul dengan yang model begitu. Jangan seperti orang-orang yang munafik, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Jangan seperti mereka pergaulan kita, yang nanti terjadi penyesalan di yaumil akhirah. Karena orang kafir teriak nanti di akhirat, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Fama lana min syafi'in, tidak ada yang dapat menolong saya saat ini. Wala sadiqin hamim, tidak ada teman akrab yang di dunia saya gaul, saya duduk, saya akrab dengannya, tapi sekarang tidak bermanfaat, tidak bisa menolong saya di hadapan Allah. Yang kayak begitu. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum ba'dan adun li ba'din adun illa al-muttaqin.
al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pergaulan saat itu nanti di akhirat satu sama lain saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hidup di dunia bergaul dengan orang saleh, hidup di dunia bergaul dengan orang baik, maka itu pergaulan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena mereka akan memberikan pertolongan, syafaat. Ini Hasanul Basri mengatakan iktasiru minal asdiqail mu'minin. Kalau terjemahan gampang bahasa Betawi, banyakin gaul dengan orang mukmin yang soleh. Perbanyak pergaulan dengan orang-orang mukmin yang soleh, yang alim, karena mereka punya hak memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Ustaz, bukannya syafaat itu ada di tangan Rasul, wewenangnya Rasulullah? Betul, apalagi syafaatul uzma. Tapi informasi yang kita dapat dari Rasul, berbagai macam redaksi hadis, bahwa malaikat bisa memberikan syafaat, Rasul para nabi bisa memberikan syafaat, bahkan orang mukmin bisa memberikan syafaat biiznillah, dengan izin Allah. Apalagi Rasulullah. Yang kedua, singkat saja di khutbah, kalau mau menata hati, yang pertama gaul dengan orang soleh, hindari pergaulan dengan orang buruk. Bagaimana menilai orang itu buruk? Orang yang selalu ucapannya jelek, suudzon, buruk sangka, celak orang dulu. Apa nyelak ini orang buruk berarti gampang nilainya. Atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Sudah cukup kenal saja gaul. Tapi orang soleh ini kumpul di tempat baik, menunaikan kewajibannya sebagai hamba. Yang ketiga, kata ulama, jaga mata sama telinga. Imam Al-Haddad mengatakan miftahul qalb isnan, kuncinya pintu hati itu ada dua. Ini dua yang dapat membuka hati kita. Al-ainan, al-ainu mata, wal basar telinga, atau as-sam'u. Artinya apa? Mata ini kalau melihat yang baik, maka hati kita kebuka yang kesimpan yang baik. Kuping kalau mendengar yang baik, ini hati kebuka yang kesimpan yang baik. Makanya pergunakan dua anggota ini untuk hal yang baik. Banyak melihat yang baik, banyak mendengar yang baik, sehingga kesimpan yang baik-baik. Yang terakhir, banyakin zikir gitu aja. Banyakin zikir, istighfar, selawat, Allah, la ilaha dan lain sebagainya. Itu kata ulama, tip cara menata hati supaya hati kita ke depan semakin lebih baik dan kita dipandang oleh Allah sebagai hamba yang baik, amalan kita diterima oleh Allah, maka kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang mendapat ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bilabzih wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min mariyati jinnihi wa insih. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala hadzal nabiyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi ajma'in. Wardallahu man khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sairil ali wa sahabah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyuf al mukhtalifat wa sada'id al muhannana dhahara minha ma wadan an biladina Indonesia khaza wa an buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah